Sejarah penyatuan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Penyatuan kembali Jerman. Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, negara Jerman dibagi-bagi menjadi 4 zona pendudukan. Prancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menduduki bagian barat, yang kemudian menggabungkannya ke dalam Republik Federal Jerman, dan Berlin Barat pada tahun 1949. Sementara itu, Uni Soviet menduduki bagian timur yang kemudian membentuk Republik Demokratik Jerman, termasuk Berlin Timur, juga terjadi pada 1949. Sejak itu dan seterusnya, Jerman yang terpecah menjadi salah satu simbol Perang Dingin yang paling terkenal. Jerman Timur yang berhaluan komunis melarang warganya untuk migrasi ke Jerman Barat, sedangkan Jerman Barat yang berhaluan liberal kapitalis melarang warganya yang kadung hijrah untuk kembali. Hingga akhirnya, pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat, di mana tembok Berlin menjadi salah satunya. Tembok ini dibangun pada tanggal 31 Agustus tahun 1961, sebagai pemisah dan untuk mencegah pelarian massal kembali terjadi. Penyatuan kembali kedua Jerman. Jerman Timur dilanda isu tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi pada awal 1990. Hal itu dipicu oleh kemerosotan ekonomi Jerman Timur di satu pihak, dan daya tarik perkembangan pesat perekonomian di Jerman Barat di lain pihak. Hal itulah yang kemudian melahirkan gerakan yang bertujuan menyatukan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman ini mulai tampak sejak tanggal 4 November tahun 1989, ketika lebih dari 500.000 orang Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lambang tertinggi di Jerman Timur. 5 hari kemudian, tembok Berlin dan perbatasan lainnya dinyatakan terbuka. Saat itu, jutaan orang Jerman Timur mengunjungi Berlin Barat. Tembok Berlin telah dinyatakan terbuka, namun ide untuk penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur serta 4 negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Perancis, sehingga dikenal dengan rumus 2+4. Pada tanggal 14 Februari Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur Hans Modrow setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Akhirnya pada tanggal 24 April tahun 1990, Kohl dan de Maizière menetapkan penyatuan ekonomi dan moneter. Hal ini ditindaklanjuti dengan menetapkan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Sejarah reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990 akan diperingati pada tanggal 3 Oktober. Reunifikasi Jerman ini terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Jauh sebelum itu, sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jerman telah dibagi menjadi 2 wilayah. Pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939 memiliki banyak konsekuensi bagi Eropa, termasuk Jerman, yang menjadi kekuatan besar di bawah pemerintahan Nazi Adolf Hitler. Nazi kemudian harus menghadapi Sekutu dan Uni Soviet. Setelah jatuhnya Nazi dan berakhirnya perang pada tahun 1945, Richard J. Evans menulis di New Republic tanggal 25 Juni tahun 2012 bahwa sisa wilayah Jerman, termasuk Berlin, dibagi menjadi 4 wilayah militer. Negosiasi juga terjadi antara Sekutu dan Uni Soviet. Sekutu merupakan gabungan dari beberapa negara yang menentang kelompok fasis dan komunis, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Negosiasi ini tidak berjalan mulus karena Uni Soviet menolak rencana rekonstruksi Jerman pasca perang. Beberapa bagian Jerman dikuasai oleh Uni Soviet Blok Timur, sementara bagian lain berada di bawah pengaruh Sekutu Blok Barat. Bahkan, kota Berlin terbelah 2. Jerman terbelah menjadi 2. Jerman akhirnya terpecah total. Tanggal 23 Mei tahun 1949, Deutschland tahun 1945 sampai tahun 1990, dikutip dari A Parallel History, 2004 oleh Jürgen Weber, wilayah Barat Sekutu memproklamasikan Republik Federal Jerman.
Pembentukan Republik Federal Jerman, atau Jerman Barat, pada tanggal 7 Oktober tahun 1949 mendorong sektor timur yang condong ke Soviet untuk melakukan hal yang sama. Republik Demokratik Jerman, juga dikenal sebagai Jerman Timur, didirikan. Pusat kota Berlin juga terbagi. Beberapa milik Jerman Barat, beberapa milik Jerman Timur. Michael Z. Weiss dalam Dilema Ibu Kota, Survei Jerman untuk Struktur Demokrasi Baru, 1998, menemukan bahwa Republik Federal Jerman memilih Bonn sebagai pusat pemerintahan dan Berlin Timur sebagai ibu kota Jerman Timur. Namun, perkembangan kedua daerah ini cukup berbeda. Jerman Barat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan negara-negara kapitalis dan liberal. Hal sebaliknya terjadi di Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang komunis. Perbedaan kualitas hidup telah menyebabkan gelombang besar imigrasi dari Jerman Timur ke Republik Federal Jerman, terutama setelah tahun 1950. Sejumlah besar imigran dihentikan dan ratusan ribu berhasil melintasi perbatasan. Sebagian besar orang Jerman Timur yang melarikan diri adalah profesional muda dalam pelatihan. Akibatnya, Jerman Timur dengan cepat kehilangan banyak spesialis dan pekerja. Diperkirakan 2,7 juta orang meninggalkan Jerman Timur antara tahun 1949 dan 1961, ketika tembok Berlin dibangun. Pemerintah Jerman Timur pasti sangat marah dengan situasi ini. Jadi, seperti yang ditulis Thomas Fleming dan Hagen Koch dalam Tembok Berlin, Divisi Kota, 2014 pada tanggal 13 Agustus tahun 1961, wilayah Berlin Barat dan Berlin Timur dibagi. Dinding pemisah yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, atau biasa disebut sebagai Tembok Berlin. Blok Timur menjelaskan bahwa Tembok Berlin dibangun untuk melindungi warga dari berbagai pengaruh yang dapat memicu gerakan besar-besaran untuk membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Pada kenyataannya, Tembok Berlin dibangun untuk mencegah penduduk Jerman Timur memasuki wilayah Jerman Barat, jadi ini hanya fasad. Tembok besar ini dibangun di tengah kota Berlin. Jerman Barat, sementara itu, mengutuk pembangunan Tembok Berlin, menyebutnya sebagai tembok malu, atau dinding yang memalukan, yang membatasi kebebasan bergerak orang. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengutuk pembangunan sekat ini. Dikutip dari artikel Jennifer Rosenberg, The Rise and Fall of the Berlin Wall, tanggal 1 September tahun 2019, tembok tersebut awalnya berupa bentangan kawat berduri sepanjang 100 mil di sepanjang perbatasan antara Berlin Timur dan Barat. Namun, tembok pertama dibangun di atasnya dengan beton permanen dan kawat berduri. Seiring berjalannya waktu, tembok Berlin semakin diperkuat dengan dibangunnya tembok beton lapis kedua sepanjang 155 km dan tinggi 4 meter. Sebuah pipa yang cukup besar dipasang di dinding atas. Proyek untuk memperkuat tembok Berlin melibatkan pembangunan 300 menara pengawas yang dipersenjatai dengan senjata otomatis, 30 bunker, beberapa pos perbatasan dan pagar sinyal yang mampu mendeteksi pejalan kaki. Sebelum adanya tembok pemisah, banyak orang melintasi perbatasan tanpa masalah. Setelah tembok Berlin dibangun, menjadi sangat sulit untuk melakukan perjalanan dari timur ke barat tanpa melewati salah satu dari 3 pos pemeriksaan utama. Pada tanggal 16 Juli tahun 1990, akhirnya Moskow menyetujui Jerman bersatu dan bergabung dalam NATO dengan tidak lagi menilai Pakta Warsawa sebagai musuh. Seiring dengan kesepakatan-kesepakatan di atas, pada tanggal 13 Agustus tahun 1990 Parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 3 Oktober tahun 1990 sebagai hari yang tepat untuk menggabungkan kembali kedua Jerman. Usulan ini didukung oleh 294 suara lawan 62 suara dan 7 suara abstain. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, pada tanggal 3 Oktober tahun 1990, akhirnya kedua Jerman resmi bersatu atau reunifikasi. 6 hari kemudian tembok Berlin yang selama ini menjadi pemisah, dirobohkan. Sebuah artikel di History tanggal 15 Juni tahun 2009, berjudul, Tembok Berlin, mengungkapkan bahwa tentara Jerman Timur memeriksa semua orang di setiap pos pemeriksaan sebelum mereka diizinkan masuk atau keluar. Orang-orang dari Berlin Timur dan Barat jarang diizinkan melintasi perbatasan, kecuali dalam kasus-kasus luar biasa. Meskipun demikian, masih ada yang mati-matian berusaha menerobos perbatasan,
sering diperlakukan tanpa ampun oleh penjaga, dan sering mengakibatkan kematian, meskipun jumlah pastinya masih diperdebatkan. Tembok Berlin juga menjadi simbol perang dingin antara blok barat dengan front Amerika Serikat melawan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Setelah bertahun-tahun, tembok itu akhirnya dibongkar, menandai dimulainya reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober tahun 1990.